Bab 2. Pemrosesan dan penyulingan minyak bumi serta produksi bensin. Permintaan minyak bumi mulai meningkat setelah penemuan lampu minyak tanah pada pertengahan dan akhir abad ke-19. Sejak itu, beberapa peristiwa sejarah mempengaruhi evolusi teknologi canggih saat ini untuk penemuan minyak bumi menjadi fraksi yang berguna. Kemajuan dalam pembangunan pada dasarnya didorong oleh pasar. Pasar didorong oleh penawaran dan permintaan. Gambar 8.2 menunjukkan bagaimana harga minyak bervariasi sejak tahun 1859 dan bagaimana harga berhubungan dengan peristiwa dunia tertentu. Tabel 81 merangkum peristiwa penting dalam pemrosesan minyak bumi dari tahun 1860 hingga 2000. Peristiwa penting ini sangat mendorong dan mempengaruhi pengembangan teknologi pemrosesan minyak bumi. Penggunaan lampu minyak tanah mulai menurun setelah ditemukannya bola lampu oleh Thomas Edison pada tahun 1878. Pada saat yang sama, beberapa mesin pembakaran dalam ditemukan. Pada tahun 1889, Gottlieb Daimler, Wilhelm Maybach, dan secara terpisah Karl Benz membangun mobil bertenaga bensin. Selanjutnya, bisa dilihat beberapa peristiwa penting berikutnya hingga tahun 1690-an. UOP memperkenalkan proses isomerisasi C4 dan C5 atau C6. Lanjutan peristiwa penting lainnya adalah pada tahun 1961, Standard Oil of California, sekarang Chevron, memperkenalkan catalytic hydrocracking, dan seterusnya. Hingga pada tahun 2000-an, Komisi Eropa menerbitkan laporan Auto Oil 2, yang mana kandungan sulfur di bensin dan diesel harus rendah. Pengembangan proses didorong oleh permintaan pasar. Pada tahun 1862 ditemukan proses destilasi atmosferik yang bertujuan untuk memproduksi minyak tanah dengan produk samping nafta, tar, dan lain-lain. Hingga pada tahun 1932 dikembangkan proses cooking dengan tujuan memproduksi bahan bakar dan produk samping coke. Pengembangan proses selanjutnya adalah misalkan pada tahun 1933 ditemukan proses ekstraksi pelarut yang bertujuan untuk meningkatkan indeks vikositas pelumas dan produk samping senyawa aromatik. Pengembangan proses selanjutnya adalah misalkan pada tahun 1949 ditemukan proses reformasi katalitik yang bertujuan untuk mengubah nafta beroktan rendah menjadi produk beroktan tinggi dan produk samping senyawa aromatik dan bensin. Gambar 8.4 menyajikan rincian produk minyak bumi kuantitatif di Amerika Serikat untuk bulan Juli dan September 2014. Sekitar 83% berat atau 90% volume digunakan untuk bahan bakar. Di Eropa dan Asia, hasil bensin motor dan bahan bakar minyak sulingan atau solar kira-kira terbalik. Minyak bumi menyediakan sebagian besar bahan bakar transportasi, tetapi juga memasok ratusan produk non-bahan bakar. Tabel 8.4 mencantumkan beberapa produk non-bahan bakar yang diproduksi di dalam kilang, seringkali tanpa pemrosesan lebih lanjut di pabrik petrokimia. Bagian terakhir dari tabel mencantumkan beberapa prekursor petrokimia. Tujuan operasi kilang modern adalah aman, layak secara ekonomi, dan dapat diterima secara lingkungan. Mereka dapat dibagi ke dalam kategori berikut. 1. Proses pemisahan. Tidak melibatkan perubahan ukuran dan struktur dasar molekul, misalkan destilasi, absorpsi, adsorpsi, dan lain-lain. 2. Proses konversi. Mengubah ukuran dan struktur molekul, melibatkan perubahan ikatan kimia, misalkan perengkahan katalitik, dan lain-lain. Proses perawatan atau penyelesaian melibatkan penghilangan komponen yang tidak diinginkan, misalkan penghilangan garam, dan lain-lain. Proses pemurnian pelarut meliputi ekstraksi pelarut. Pencampuran diterapkan pada minyak mentah dan produk.
Operasi lainnya termasuk produksi hidrogen, pengolahan air limbah, dan proses pengolahan, dan lain sebagainya. Untuk penyuling, tujuan dari proses konversi adalah untuk mengurangi titik didih, terutama dengan mengubah fraksi berat bernilai rendah menjadi produk ringan bernilai tinggi. Hal ini dicapai dengan meningkatkan rasio hidrogen ke karbon melalui penambahan hidrogen atau penolakan karbon, KOKAS. Tabel 8.9 menunjukkan umpan dan produk untuk unit hydroteters dan hydrocrackers. Misalkan, umpan nafta berat, produk dari proses hydroteters adalah umpan untuk reformer katalitik. Sedangkan apabila diproses dengan hydrocrackers, maka produknya adalah gas LPG. Tabel 8.10 membandingkan senyawa dengan kandungan hidrogen yang berbeda. Untuk kelas hidrokarbon tertentu, kelas ringan berarti berat molekul yang lebih rendah, titik didih yang lebih rendah, kerapatan yang lebih rendah, dan rasio hidrogen terhadap karbon yang lebih tinggi. Misalkan metana, hidrokarbon paling ringan, memiliki rasio H banding C sama dengan 4.0. Kilang adalah industri kompleks yang memproduksi produk minyak bumi seperti bensin, dari minyak mentah, dan bahan baku lainnya. Banyak jenis kilang yang berbeda ada di seluruh dunia. Konfigurasi kilang berkembang untuk memenuhi permintaan pasar. Tuntutan tersebut bersifat ekonomi dan geografis. Kilang-kilang tersebut dikategorikan menurut kapasitasnya dan jenis pengolahan unit yang digunakan untuk menghasilkan produk minyak bumi, yakni topping, hydroskimming, konversi, dan terintegrasi. Konfigurasi kilang paling sederhana adalah kilang topping, ditunjukkan pada gambar 8.5, yang dirancang untuk pembuatan petrokimia atau produksi bahan bakar industri untuk pasar lokal di daerah penghasil minyak terpencil, untuk mengurangi biaya transportasi. Hanya produk yang diinginkan yang ditampilkan di sisi kanan gambar. Penjelasan detail diagram alur proses bisa dibaca di buku ajar. Foto memperlihatkan salah satu unit kilang topping. Dengan penambahan unit hydrotreating, reforming, dan produk blending ke topping kilang yang ditunjukkan pada gambar 8.6, itu akan menjadi kilang hydroskimming yang dapat menghasilkan bahan bakar destilat, desulfurisasi, dan bahan beroktan tinggi untuk kebutuhan pasar. Penjelasan detail diagram alur proses bisa dibaca di buku ajar. Foto memperlihatkan contoh kilang hydroskimming. Kilang konversi memiliki konfigurasi yang paling kompleks, serbaguna, dan efisien. Kilang konversi menggabungkan semua unit dasar penyulingan topping dan hydroskimming, ditambah pabrik konversi minyak gas, yakni catalytic cracking dan hydrocracking, pabrik konversi olefin, berupa alkalisasi dan polimerisasi, dan unit konversi resudi, yakni coking, RFCC, dan lain-lain. Penjelasan detail diagram alur proses bisa dibaca di buku ajar. Foto memperlihatkan unit catalytic cracking pada kilang konversi. Kilang kokas termasuk kokas selain perenggan katalitik dan perenggan hidro untuk mengubah minyak gas dan fraksi residu. Unit kokas menghancurkan fraksi minyak mentah yang paling berat dan paling tidak berharga dengan memproduksi kokas dan aliran yang lebih ringan yang berfungsi sebagai umpan tambahan untuk proses konversi lainnya, misalnya perenggan katalitik, dan untuk proses peningkatan, misalnya catalytic reforming, yang menghasilkan produk ringan yang lebih berharga. Penjelasan detail diagram alur proses bisa dibaca di buku ajar. Foto memperlihatkan unit cooking pada kilang konversi. Ukuran kilang biasanya diukur dalam hal kapasitas distilasi atmosfer seperti yang dibahas dalam bagian sebelumnya. Pada tahun 1960, Wilbur L. Nelson mengembangkan indeks kompleksitas relatif terhadap distilasi atmosfer untuk mengukur biaya relatif dari komponen yang membentuk kilang. Tercantum dalam tabel 8.11. Indeks tersebut tidak hanya digunakan sebagai indikator biaya investasi, tetapi juga potensi nilai tambah suatu kilang.
jumlah produk indeks kompleksitas Nelson dengan kapasitas setiap unit atau persentase minyak mentah yang diproses dikilang adalah equivalent distillation capacity (EDC) kilang secara total sebagai tolok ukur biaya investasi dan kebutuhan tenaga kerja. Kilang terpadu mencakup semua unit kilang konversi serta pabrik pelumas dan atau petrokimia, pembuatan bahan bakar, pelumas, olefin, dan benzen atau toluen atau silen. Ini juga dapat mencakup pabrik kimia untuk memproduksi pelarut dan polimer tinggi. Sebuah kilang terintegrasi, kecuali untuk unit pabrik petrokimia, ditunjukkan pada gambar 8.9. Pabrik pelumas dan petrokimia dapat dipisahkan dari kompleks kilang utama, tetapi terletak di sebelah kompleks melalui sambungan pipa untuk transfer umpan. Penjelasan detail diagram alur proses bisa dibaca di buku ajar. Gambar 8.10 menunjukkan integrasi penyulingan dengan pabrik petrokimia sebagai contoh penyulingan terintegrasi. Parafin yang normal dari pabrik pengolahan gas, nafta hidrotreated, dan produk bawah ditingkatkan dari kilang minyak dikirim ke pabrik olefin, di mana uap retak atau pirolisis diterapkan untuk menghasilkan etilena, propilena, dan campuran olefin C4. Olefin C4 dan aliran C4 dari catalytic cracker fluids dikirim ke pengolahan pabrik C4 untuk memproduksi butadiena dan butilena dengan butana sebagai koproduk dan seterusnya. Penjelasan detail diagram alur proses bisa dibaca di buku ajar. Skema aliran proses untuk kilang konversi tinggi yang representatif ditunjukkan pada gambar 8.11. Kami mengatakan perwakilan karena tidak ada dua kilang komersil yang persis sama. Mereka berisi berbagai jenis unit proses dan unit disusun secara berbeda. Konfigurasi kilang dengan konversi tinggi sangat kompleks. Banyak unit terhubung satu sama lain. Karena beberapa aliran produk dan beberapa unit adalah umpan untuk unit berikutnya, proses pemotongan destilasi selain residu ditunjukkan pada gambar 8.11. Gambar 8.13 mengilustrasikan bagaimana aliran dari unit proses individual dapat dicampur menjadi 4 kelompok utama produk bahan bakar jadi. Seperti yang ditunjukkan, blender bensin menyiapkan bensin jadi dari 12 aliran berbeda. Oxygenate atau etanol ditambahkan secara terpisah ke produk blender yang disebut Reformulated Gasoline Blender Stock for Oxygen Blending (RBOB) gasoline. Umumnya dikenal sebagai Reformulated Gasoline (RFG). Setelah model T4 dibuat, terjadi pertumbuhan pesat dalam kendaraan transportasi. Bensin bermotor atau mukas menjadi sangat diminati. Oleh karena itu, banyak proses pemurnian untuk konversi dirancang untuk meningkatkan hasil bensin. Kisaran jumlah karbon bensin adalah antara C5 dan C12. Fraksi ini dapat diperoleh sebagai nafta lurus dengan cara destilasi. Namun, tidak semua molekul nafta memiliki nilai oktan yang baik yang cocok untuk performa mobil. Parafin normal dari fraksi nafta yang lebih ringan, butana, pentana, dan heksana memiliki peringkat oktan yang buruk untuk mesin bensin. Isomer parafin normal di sisi lain memiliki peringkat oktan tinggi. Isomerisasi N-parafin yang lebih besar banyak terjadi di unit konversi di kilang. Reaksi isomerisasi diyakini terjadi melalui pembentukan dan penataan ulang ion karbonium. Dalam isomerisasi butana, N-butana diubah menjadi isobutana secara normal dalam proses 2 tahap. Umpan mengandung N-butana biasanya dicampur dengan butana lainnya. Seperti ditunjukkan pada gambar 10.1, campuran umpan butana memasuki deisobutanizer untuk memisahkan isobutana, diikuti oleh debutanizer untuk memisahkan butana dari C5+. Butana yang dimurnikan dicampur dengan hidrogen dan dipanaskan hingga 230-340 derajat Fahrenheit di bawah tekanan 200-300 psi. Penjelasan detail diagram alur proses bisa dibaca di buku ajar. Tabel menunjukkan nilai oktan number dari beberapa isomer. Misalkan untuk N-butan nilai oktan adalah 93,8, sedangkan bentuk isomer butan nilai oktannya adalah 110,1.
Bensin tricline dari distilasi memiliki angka oktan yang sangat rendah, yaitu memiliki tendensi knock yang tinggi. Reformasi katalitik dilakukan dengan adanya hidrogen berlebih dehidrogenasi katalis didukung pada alumina atau silika alumina. Kondisi operasi untuk reformasi katalitik modern adalah suhu 840 sampai 965 derajat Fahrenheit, tekanan 100 sampai 600 psi. Nafta yang mengandung 7 atau lebih karbon digunakan sebagai umpan reformer. Pentana dan heksana dikeluarkan dari nafta desulfurisasi untuk digunakan sebagai umpan isomerisasi. Penjelasan detail dalam diagram alur proses bisa dibaca di buku ajar. Gambar 10.5 merangkum reaksi katalitik reformasi yang tujuannya adalah untuk mengubah C6 ke C11 dan parafin menjadi senyawa aromatik. Aromatik dapat digunakan untuk pabrik kimia atau digunakan sebagai stok campuran bensin beroktan tinggi. Dalam alkilasi, isobutan bereaksi dengan olefin C3 hingga C5 yang datang terutama dari unit perengkahan dengan asam kuat untuk menghasilkan hidrokarbon rantai bercabang. Hidrokarbon ini sering disebut sebagai alkalit. Memiliki nilai oktan tinggi 90 sampai 98 dan tekan uap range yang rendah, menjadikannya kontributor yang sangat baik untuk campuran bahan bakar bensin. Gambar reaksi menunjukkan reaksi antara propilen dengan isobutan membentuk isoheptan. Gambar 10.11 menunjukkan aliran kilang yang mengalir ke unit alkilasi dan aliran produk keluar dari unit. Umpan isobutan berasal dari hidrocracker, unit FCC, atau unit isomerisasi butan seperti yang dibahas sebelumnya. Penjelasan detail diagram alur proses bisa dibaca di buku ajar. Gas olefin dapat dipolimerisasi menjadi produk cair yang cocok untuk bensin dalam kisaran nomor karbon untuk antara 5 dan 12. Istilah polimerisasi memiliki arti unik dalam industri bensin. Ini tidak sama dengan membuat polimer tinggi seperti polietilen dan polipropilen. Nama yang lebih baik untuk polimerisasi bensin adalah oligomerisasi karena rendahnya jumlah unit olefin berulang dalam reaksi. Bensin polimer menunjukkan nilai oktan tinggi. Reaksi khas ditujukan pada gambar 10.17. Gambar 10.18 menunjukkan diagram sederhana untuk unit polimerisasi olefin. Umpannya adalah propilen dan butilen dari unit perengkahan termal dan katalitik. Penjelasan detail diagram alur proses bisa dibaca di buku ajar. Terima kasih.